Inilah hebatnya kalau ketemu sama ahli kolbu. Ini yang disebut oleh Imam Kusyairi. Kalau ingin mengobati kolbu, bertemanlah dengan orang soleh. Soleh itu bahasa Arab, bukan penampilan. Soleh itu kesamaan luar sama dalam, itu disebut soleh. Salihun arti bahasa Arab artinya nasibun. Sesuai yang di dalam ini dengan apa yang di luar ini. Bapak coba rasakan. Setiap malam di sini ada pengajian. Kok beda-beda ya? Karena ada ustadz yang berbicara dengan warid. Ada ustadz yang berbicara dengan wirid. Ada yang dengan, ya, ada dengan teks aja. Ada yang dengan tarif. Ya, salah satu sahabat kita mengeluhkan, mengundang seorang ustadz, minta DP 5 juta. Ya, kecil sih Pak, bagi orang berduit. Tapi bagi jamaah wong cilik di kampung, 5 juta itu besar Pak. Gak usah jauh-jauh, sekitar Tangerang, Selatan, Depok, bahkan tengah Jakarta, masih ada nggak panitia maulid? Dan itu kita malu Pak, sebagai orang Islam. Nangguk duit di tengah jalan. Antum malu nggak? Nggak dikasih kasihan. Bingung mereka. Nggak seperti di masjid ini. Masih banyak nggak duitnya? Ya? Kayaknya udah mulai merosot juga ini. Ya, jangan-jangan nangguk juga ntar Pak deh. Apa yang terjadi di situ? Maka antum yang kalau ada di antara yang hadir ini, diam-diam nyamar jadi jamaah, padahal ustadz. Berkah bagi antum mau mendengar. Kalau diundang, mau kemana aja, yang penting dia pertama ngundang, kita masih bisa datang. Datang. Semoga Allah berkahi. Ya. Ini mohon maaf, Allah menyebutkan, ya, ittabi'u man la yas'alukum ajra. Ikutilah orang yang tidak bertarif. Karena mereka yang disebut muhtadun, orang-orang yang dapat hidayah, warid. Kata Imam Suhrawardi, hidayah itu bukan gelar. Dia jatuhnya bukan ke otak. Hidayah itu jatuhnya ke kolbu. Maka muhtadun di situ artinya warid. Mereka lah yang dapat warid. Kalau ustadznya cuma baca kitab, ustadznya cuma melihat yang fisik-fisik, apa yang membuat ustadz berbeda dengan jamaahnya? Kalau Nabi itu sama dengan filosof seperti Socrates, Aflatun. Socrates bunuh diri Pak, minum. Pusing memikirkan kota kecil bernama Athena. Katanya cerdas. Kenapa? Karena dia dan murid-muridnya sama, mentok, hanya mengandalkan ini. Kecerdasan Rasulullah itu kecerdasan warid. Nah, ini yang harus antum latih. Kalau mau jadi waliullah pasti punya warid. Kalau enggak ada waridnya. Dan waridnya permanen. Kecuali wali-wali yang umum. Kekasih-kekasih Allah yang umum. Semoga kita termasuk kekasihnya. Amin. Keadaan qalbu, ada yang bernama khatir. Khatir itu sesuatu yang melintas di kolbu. Ada yang lebih canggih dari itu, kita bahas malam ini. Namanya warid. Apa namanya? Warid. Warid dari bahasa Arab, dari kata warada. Pernah mendengar istilah dalam ilmu hadis, asbabul wurud. Asbab wurud. Kalau Quran, asbab nuzul. Karena Quran dari Baitul Izzah, dari langit, turun. Maka disebut asbab nuzul, sebab turun. Nabi SAW fisiknya ada di bumi. Maka apa yang muncul dari kalam Nabi, apa kondisi sebelum Nabi berbicara, berbuat, disebut dengan asbabul wurud. Tapi itu istilah ahli hadis. Setiap ilmu ada istilah yang berbeda. Dalam ilmu qalbu, ada yang disebut warid, tapi sesuatu yang datang ke dalam qalbu. Dan warid ini pasti baik. Beda dengan khatir. Kalau ada bisikan dalam pikiran kita, itu belum tentu benar. Tapi kalau warid ini pasti benar. Saya mau tanya, Bapak Saudara makan Allah, dulu pernah zikir nangis? Pernah enggak? Yang enggak pernah nangis, ya salam. Ya.
kerasnya hati kita ya. Itu gunung kalau hujan keluar Pak, mata air muncul. Bahkan di musim kering pun masih bisa memancarkan air. Kita setiap hari ketemu masjid, ketemu pengajian, buka YouTube, ketemu pengajian, tapi kok hati tambah keras? Apa yang masalah di situ? Maka kalau ada bisikan dalam diri, belum tentu benar. Ini rumusnya. Bisa jadi dari syaitan, disebut was-was. Contoh, kita ketemu orang, terus dalam hati, alirannya beda nih, pasti sesat nih. Nah itu was-was itu Pak. Ya. Atau ketemu orang yang agak soleh-soleh dikit, kita bilang, wah kayaknya wali nih. Belum tentu juga tuh. Ya, bisa jadi was-was dua-duanya. Ada yang disebut ilham. Ilham ini dari malaikat. Kita kan taunya ilham dari Allah. Enggak, Imam Qushairi, imam ahli hadis dan ahli qalbu di zamannya mengatakan tidak semua ilham itu dari Allah. Tapi kalau orang ahli qalbu menyebut ilham, maknanya dari malaikat. Kalau dari Allah, namanya wahyu. Apalagi istilahnya? Kalau dari Allah bisa juga disebut muhaddas. Muhaddas itu untuk wali, wahyu untuk nabi. Jadi bapak-bapak ini, itu kalau baca kisah Imam Syafi'i itu dapat muhaddas. Beda dengan muhaddis. Muhaddis itu baca teks. Lalu muncul makna dalam pikirannya. Kalau muhaddas, nggak perlu baca teks, muncul makna dalam dirinya. Di dalam Al-Quran disebut ilmu laduni. Nabi mengatakan, jika ada di umatku yang begitu, Umarlah salah satu orangnya. Jadi Umar itu berpikir, coba kalau perempuan berjilbab ya. Turunlah ayat jilbab. Coba kalau begini, ada 3 ayat turun, karena Umarlah yang bergumam. Jadi apakah duluan ke Umar atau ke Nabi? Kan Nabi yang dapat wahyu, kenapa Umar yang berkomentar? Nah ini yang disebut muhaddas. Apa namanya? Muhaddas itu orang yang diajak berbicara oleh Allah, tapi dia bukan Nabi. Ini hadis sahih Bukhari dan Muslim. Ketika Utsman lagi duduk-duduk di rumahnya ada tamu. Tamunya habis jalalatan Pak di pasar. Lewat pasar, Suq Madinah. Pasar Madinah. Jalalatan itu mata orang. Sahabat Nabi, mata jalalatan, apalagi kita. Ya, ngaku aja Pak, kita jalalatan semua ini. Ya. Ini mau sesoleh apa aja muka kita, pasti suka ngelihat yang bening-bening, cantik-cantik. Itu normal. Tapi kita diminta untuk di atas normal. Kalau salah, ngaku salah di hadapan Allah. Gitu. Akhirnya orang itu ditegur oleh Utsman. Aku melihat ada kegelapan di matamu, bekas dari mata jalalatan. Sahabatnya protes, mau bela diri dia. Apa kata dia? Wahai Utsman, apakah masih ada wahyu setelah Nabi Muhammad SAW? Apa jawaban Utsman? Tidak. Ini namanya firasat. Jadi firasat, khatir itu satu grup. Karena mereka terlatih kolbunya, bening jiwanya, maka apapun yang muncul ke dalam jiwanya, biasanya benar. Jadi para sahabat itu selangkah lagi Nabi, tapi Allah tidak izinkan. Apa kata Allah kepada Nabi? Ya, dalam surah Al-Ahzab, ya, bahwa Nabi Muhammad disebut khatam. Apa arti khatam? Penutup. Maka Nabi mengikrar itu. La nabiyya ba'di. Tidak ada Nabi setelahku. Gitu. Tapi apakah muhaddas masih ada? Ada. Sampai sekarang masih Pak. Kalau enggak kiamat dunia. Kalau tidak ada mereka, maka Islam ajarannya buntu. Jadi kaku. Coba lihat hari ini. Jika Bapak, mohon maaf, Ibu, Saudara, Ikhwan Al-Fillah, menemukan belajar agama kok kaku. Itu kolbunya sepi dari kalam-kalam Allah. Meskipun dia baca teks tertulis. Nabi itu sahlah, disebut dalam hadis Imam Tirmizi. Sahlah, orangnya easy going, longgar. Enggak kaku. Dan ini sudah sering kita ulang, dan saya ulang lagi. Seseorang bertanya kepada Al-Bara,
Wahai Bara, apakah wajah Rasulullah itu kaku seperti pedang, tajam, menyeramkan seperti senjata? Dan kita, ini mohon maaf, perwajahan Islam hari ini apa? Kaku, kejam, menyeramkan. Itu perwajahannya yang dibuat di media. Siapapun tokohnya. Sepakat atau tidak sepakat kita dengan aliran tokoh ini. Dengan manhaj aliran politiknya, itu urusan kita. Tapi emang semuanya begitu. Apa kata Bara? Lah, wajahnya seperti rembulan. Bulan enak dilihat atau perih dilihat? Enak dilihat. Maka Nabi disebut Al-Badar. Ya, sang rembulan purnama. Makan Allah, Nabi itu ketika menyebutnya para ulama pewaris para nabi, yang diwariskan bukan baca kitab. Karena Nabi tidak bisa baca kitab. Jadi kitab yang saya bawa ini bukan pencirian ulama, ingat. Pencirian ulama yang hakiki, kalbunya bisa koneksi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mudah nggak nyebut orang ulama? Enggak. Jadi pakai kopiah begini, terus pakai gamis kayak saya, bisa jadi ulama? Belum tentu. Kolbunya muhdas atau tidak? Muhaddas atau tidak? Ya. Kolbunya pernah diajak bicara nggak oleh Allah? Dan dia merasakan kesadaran itu atau tidak? Para sahabat mereka terlatih. Terutama Ashabul Badar. Yang 313 orang itu. Makanya Nabi berani bersama mereka melawan kafir Quraisy. Kalau tidak ada bisikan itu, tidak ada power energi di luar batas manusia. Bayangkan Pak, kafir Quraisy tangguh-tangguh, senjatanya cukup melawan 313 orang yang kafir 1000. Ini lagi puasa, tanggal 17 Ramadan harus berhadapan sama orang yang tidak puasa. Logika bodoh kita mengatakan gak mungkin menang. Tapi logika muhaddatsun, logika orang-orang yang kolbunya bisa koneksi dengan Allah, tidak, beda. Ya. Ini yang disebut matematika Allah, ya, al-hisab al-ilahi. Jadi penghitungan Allah itu beda, bukan hitung orang. Gitu. Maka ini kabar baik plus kabar buruk. Kenapa kita sebut kabar baik? Ternyata kita nggak usah takut meskipun kita sedikit. Tapi kabar buruknya, ya kita sedikit Pak. Gimana, siap nggak? Yang muda-muda nih ya, kalau umurnya panjang ntar nih. Siap nggak? Antum sedikit berhadapan dengan yang banyak. Sama-sama pakaian Islam. Sama-sama berserban nanti itu. Satu mengkafirkan, satu enggak. Nah, antum tahu siapa yang saya sebut. Maka siapa nanti yang akan menjadi Ashabul Badar? Yang hatinya penuh dengan rahmat Allah. Siapa nanti yang disebut musuhnya Islam tapi dari dalam. Yang di dalam kolbunya ada kebencian bahkan kepada orang yang baca la ilaha illallah. Hati-hati, ini saya udah kabarin begini udah lama. Dan ini akan muncul Pak. Cuma karena perbedaan politik orang nanti bisa bersimbah darah. Sekarang baru pakai mulut, verbal dan tulisan. Tinggal lihat saja nanti. Kita nggak mau mendahului takdir, kita tunggu saja takdirnya. Dan ini sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu sahabat Nabi dibunuh oleh Khawarij. Khawarij ini berserban, Pak. Khawarij itu baca Quran, baca sunnah. Tapi dia mengkafirkan sesaudara muslim. Hati-hati. Siapapun yang mengkafirkan sesama muslim, maka dia musuh kita. Dia musuh kita. Apa kata Nabi? Fa'idha laqitumuhum faqtuluhum. Kalau ketemu mereka, faqtuluhum. Faqtuluhum, saya bingung menerjemahkannya. Yang pintar bahasa Arab, coba terjemahkan itu. Faqtul, apa dia? Uqtulu. Bunuh mereka. Kok lebih sadis? Kenapa? Karena mereka jika dibiarkan lebih sadis membunuh kita. Maka bunuh di situ, ini disebut hadisul qadha. Hadis mahkamah pengadilan yang boleh memutuskan bunuh cuma orang-orang yang punya kekuasaan. Jadi kita nggak boleh main bunuh-bunuh Pak. Ya, baik. Kita masuk ke Al-Warid. Kita tinggalkan hiruk pikuk di luar. Mungkin Bapak ini sama yang di sampingnya beda aliran politik. Nah, lupakan itu dulu itu. Ya,
lupa cara sholatnya, satu kunut gak kunut, udah lupain dulu ya. Sekarang kita lihat al-warid. Apa yang disebut warid? Warid ini berarti mayar itu alal qulub minal khawatir al-mahmudah. Jika ada yang terbersit dalam pikiran, masuk, 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 masuk. Lalu ada yang positif di dalamnya. Inilah yang disebut dengan warid. Tetapi warid ini lebih umum. Kadang-kadang tidak ada kalam di situ. Kita baca istighfar, tiba-tiba air mata meleleh. Bapak ibu ini pengen sholat khusyuk. Bertahun-tahun cari sholat khusyuk. Di saat lupa pengen sholat khusyuk, tiba-tiba tersentuh oleh takbirnya imam atau takbirnya seseorang. Atau tersentuh dengan kalimat yang dibaca sendiri. Tadinya lupa, pengen sholat khusyuk. Setelah mencari-mencari, datanglah warid itu tanpa dikehendaki. Suatu kali ada seorang yang rindu kepada Rasulullah. Ya, orangnya masih hidup. Rindu Rasulullah dan dia dapat hadis. Siapa yang mengucapkan salam kepadaku, Allah kembalikan ruhku, aku menjawab salamnya. Ini yang disebut al-hayatu ba'dal maut. Nabi hidup setelah mati. Percaya Pak? Yang ngomong Nabi. Ya? Yang ngomong Nabi, percaya? Ini yang disebut oleh Imam Sidi Ahmad At-Tijani dalam kitabnya Al-Faidur Rabbani. Beliau dulu pernah belajar di Madinah. Lalu pindah ke Maroko, orang Aljazair. Ahli hadis. Apa kata beliau? Inilah dalil bahwa Nabi kita, Nabi Muhammad SAW bisa hidup setelah meninggal. Gimana caranya? Sampaikan salam dari dalam diri. Dari dalam kalbu katakan, Assalamualaikum ya ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Atau assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Salam rinduku tolong disampaikan ya Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijawab gak? Pasti dijawab. Kalau enggak, Bapak bakar kitab hadis yang ada kita pelajari itu. Ya. Hadis itu sahih. Yang tidak meyakininya, mungkin dia tidak belajar hadisnya, atau dia tidak tahu hadisnya, atau baca cuma lewat. Kadang kita dengar ayat, contoh tadi, imam sebanyak itu baca ayat, ada yang masuk nggak Pak ke dalam diri? Banyak yang lewat. Mau sebagus apapun bacaannya, jika tidak dapat warid, ayatnya tidak tembus ke dalam kolbu. Cuma enak didengar. Berarti kita jarang dapat warid. Ya, tapi sering dapat khawatir. Makanya kalau lagi sholat, masih ngomong aja di dalam. Ya kan? Masih ada yang berbicara dalam diri kita lagi sholat. Dan itu mengganggu. Nah, si warid ini, dia datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kadang datang dari malaikat. Dua itu aja. Dari Allah atau dari malaikat. Tapi ada satu hal yang spesial. Dia datang dari dalam ruh. Itu yang permanen. Karena ruh itulah yang berkoneksi kepada Allah. Maka jika datang dari ruh, itu nggak akan pernah lagi berubah. Meskipun zahir orang ini tidak suci. Meskipun dia dijeblosin lagi ke maksiat manapun, pasti balik lagi. Apa ciri-ciri orang dapat warid? Dapat anugerah. Jadi kalau boleh kita terjemahkan, warid adalah anugerah rohani. Banyak orang punya sajadah bagus, punya baju bagus, kopiah bagus, serban bagus, tapi khusyuknya belum bagus. Berarti belum dapat warid, gak usah khawatir. Allah itu kaya. Kaya atau miskin Allah itu? Seandainya semua kita dikasih khusyuk, Allah masih punya perbendaharaan khusyuk enggak? Jadi nggak usah pelit memikirkan itu. Ya, maka kalau antum sudah ketemu guru yang bisa melatih kita, kalbunya lembut, bawa teman sebanyak-banyak mungkin ngaji kepada orang itu. Karena itulah kunci ada di sana. Orang ini disebut al-waris al-Muhammadi. Dia pewaris ajaran rohani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi wariskan bukan sekedar, mohon maaf, jenggot panjang. Enggak. Nutup aurat, iya.
serban, iya. Tapi yang paling penting di situ adalah kolbu yang dapat warid. Nah, maka bagi ahli kolbu, warid ini hampir setiap hari dirasakan. Sebagaimana setiap hari fisik ini mendapatkan nikmat. Saya mau tanya Bapak Saudara Allah, setiap hari dapat nikmat nggak? Nikmat kan bukan fulus doang. Sepakat? Fulus doang? Enggak. Bisa nafas nikmat nggak? Yang pernah asma coba pikir-pikir. Iya ya. Ya. Yang pernah asma Pak. Yang pernah dulu pakai tabung oksigen. Atau apa tuh kalau lagi COVID dikasih apa namanya? Ya, biar nafasnya agak legaan gitu. Ya, yang pernah merasakan itu nafas nikmat gak? Tapi nikmat ke badan. Saking seringnya kita dapat nikmat nafas, kita lupa kalau kita dikasih nikmat. Gitu. Maka Allah Ta'ala tegur, kalau kamu tidak ingat aku saat aku kasih nikmat, aku akan ingatkan kamu dengan mencabut nikmat. Pilih. Pilih yang mana? Sadar saat masih nafas atau sadar saat ngap-ngapan sakaratul maut? Ya, insya Allah hadirnya kita, tanda kita masih mau sadar. Semoga Allah terima. Amin. Ya. Maka bagi ahli kolbu, khusyuk itu bagi mereka, itu sudah setiap saat, udah biasa sekali. Kenapa? Setiap takbir dia sudah merasakan nikmat. Setiap baca Fatihah itu seperti orang bercengkrama dengan Sang Maha Kekasih. Coba ngobrol sama kekasih seneng nggak? Kita kalau udah seneng orang kita ajak ngopi, ngafe. Sekarang kan Indonesia lagi berjamur kafe. Walaupun lagi COVID, D-nya hilang Pak. Ya kan? Berubah jadi I, coffee. Nggak bisa, nggak. Dan Tangerang Selatan paling unik. Orang Jakarta Selatan pada kesini semua Pak. Sampai jam 12 nggak tutup. Ajib ini, Tangerang Selatan. Dan bagi saya ini sangat waras ya. Manusia emang orangnya suka sosialita. Kita sedang bertemu, sedang ngumpul, sedang ngobrol, itu manusia. Selama COVID kita nggak jadi manusia Pak. Selama shock 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan pertama, kita nggak manusia lagi. Ketemu nggak salaman. Kayak curiga sama orang, wah ini dia bawa virus nih. Virus. Manusia macam apa itu? Ya. Cukuplah COVID itu mengenai fisik kita, tapi jangan mengenai kolbu. Berarti warid tertunda. Maka mohon maaf ya, itu rumah saya walaupun nggak besar, semenjak COVID pertengah Ramadan sudah buka pintu Pak. Nggak ada lagi pakai protokol. Nggak ada tuh aman-aman aja Alhamdulillah. Ya, tapi kita nggak takabur, kita tetap jaga diri ya. Selesai kita cuci tangan segala macam. Mohon maaf Pak ya, masjid ini karena jaga image ya, udah jaga aja dulu. Ya, ini ya biarin aja deh Pak. Kasihan ya. Kalau nggak begini mungkin ditutup nanti. Misalnya bagian situ ada yang kena, yang ditutup ini. Maka ini tetap biarin begini dulu. Jadi Allah itu sedang mempersiapkan kita sekarang untuk tidak takut dengan ketakutan yang lebih besar setelah ini. Bukan nakut-nakutin, Mbak ya. Tapi kapan waktunya saya tidak tahu, hanya Allah yang tahu. Karena Nabi SAW mengatakan setiap zaman akan bertambahlah fitnah, kekacauan, ketakutan. Kalau nggak kuat minta nyawanya diambil Pak, insya Allah diambil sama Allah. Tapi kalau mau jadi pejuang akhir zaman, ya latihan warid, biar nggak salah pilih guru nanti. Biar nggak salah pilih pemimpin imam nanti, imam rohani. Warid ini, orang yang punya warid, dia akan menemukan al-imam akhir zaman. Tapi kalau nggak punya warid, antum emosi lebih banyak. Ya. Suka nyerang orang lain, suka mencari kesalahan orang lain, beda sedikit hantam dengan verbal, hantam di status-status sosial, sosmed. Nggak dapat warid. Baru warid mau datang, muncul kalimat kotor. Mau ustadz dia, mau manusia macam apa itu? Ya. Cukuplah COVID itu mengenai fisik kita, tapi jangan mengenai kolbu. Berarti warid tertunda. Maka mohon maaf ya, itu rumah saya walaupun nggak besar, semenjak COVID
pertengahan Ramadan sudah buka pintu, Pak. Nggak ada lagi pakai protokol. Nggak ada tuh, aman-aman aja alhamdulillah. Ya, tapi kita nggak takabur, kita tetap jaga diri ya. Selesai kita cuci tangan segala macam. Mohon maaf Pak ya, masjid ini karena jaga image ya, udah jaga aja dulu. Ya, ini ya biarin aja deh Pak. Kasihan ya. Kalau nggak begini mungkin ditutup nanti. Misalnya bagian situ ada yang kena, yang ditutup ini. Maka ini tetap biarin begini dulu. Jadi Allah itu sedang mempersiapkan kita sekarang untuk tidak takut dengan ketakutan yang lebih besar setelah ini. Bukan nakut-nakutin, Pak ya. Tapi kapan waktunya saya tidak tahu, hanya Allah yang tahu. Karena Nabi SAW mengatakan setiap zaman akan bertambahlah fitnah, kekacauan, ketakutan. Kalau nggak kuat minta nyawanya diambil Pak, insya Allah diambil sama Allah. Tapi kalau mau jadi pejuang akhir zaman, ya latihan warid, biar nggak salah pilih guru nanti. Biar nggak salah pilih pemimpin imam nanti, imam rohani. Warid ini, orang yang punya warid, dia akan menemukan al-imam akhir zaman. Tapi kalau nggak punya warid, antum emosi lebih banyak. Ya. Suka nyerang orang lain, suka mencari kesalahan orang lain, beda sedikit, hantam dengan verbal, hantam di status-status sosial, sosmed. Nggak dapat warid. Baru warid mau datang, muncul kalimat kotor. Mau ustadz dia, mau kiai dia, mau sholat 1000 rakaat tiap hari. Kalau antum memelihara kalam-kalam kotor dalam ini, nggak dapat warid. Nggak akan dapat. Gimana baru muncul dia kacau lagi. Mimma la yakunu bita'ammudil abdi. Ciri-ciri dari warid itu tidak bisa disengaja. Maka tidak ada orang namanya khusyuk itu dibuat-buat, gak bisa. Gak bisa. Lalu bagaimana menerjemahkan hadis meskipun dia dhaif, sudah naik jadi hasan li ghairihi? Apa kata Nabi? Bacalah Quran, wabku alaih. Bacalah Quran dan berusahalah kamu menangis. Bisa nggak Pak nangis? Nangis di situ nunggu warid. Nunggu warid ini. Jika kamu tidak sanggup menangis, belum terlatih menangis, fatabaku. Maka, ini terjemahannya ada 2. Di beberapa buku saya baca, orang menerjemahkan berpura-puralah menangis. Itu nggak tepat. Fatabaku artinya kondisikanlah rohanimu seakan-akan engkau menangisi dirimu, ya Allah. Quranmu aku baca, kenapa qalbuku tidak tersentuh? Itu yang disebut fatabaku, bukan pura-pura nangis. Ini yang nerjemah gak pernah nangis kalau lagi baca Quran itu kayaknya. Jadi orang menafsir, menerjemah belum tentu benar. Nah, ini kata kunci. Kalau kita bawa ayat, ajarkan kepada orang, ayatnya benar. Isi yang kita ajarkan tidak ada jaminan kebenarannya. Meskipun antum bilang ini hadis sahih, ini kalam syekh fulan, imam fulan. Itu kan kalam orang, bukan kalam Allah. Al-Qur'annya benar. Kesalahan Khawarij dulu, Khawarij yang bunuh Sayyidina Ali, yang mau bunuh Muawiyah tapi tidak berhasil. Yang bunuh Utsman. Apa kesalahan mereka? Pemahamannya diletakkan sesuci ayat yang dia baca. Maka kalau ada orang beda dengan paham dia, dianggap beda dengan Allah dan Rasulnya. Ini ciri-ciri Khawarij. Jangan sampai di masjid ini ada seperti itu. Jangan sampai. Mau dia jamaah, mau dia imam, mau dia ustadz, muallim, guru, bahaya Pak. Itu tentara Dajjal di akhir zaman. Tentara Dajjal itu ciri-cirinya satu itu, menghalalkan darah sesama muslim. Jadi jangan dikira antum sering dicekokin, tentara Dajjal itu Yahudi, betul. Itu tentara yang di luar Islam, yang di dalam Islam. Siapa? Zombie-zombie yang berwajah-wajah muslim. Pakaiannya Islam, tapi batinnya kufur. Suka mengkafir-kafirkan orang. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati di sini.
Hati-hati di sini. Terbersit sedikit saja merendahkan orang, warid gak datang, Pak. Gak mudah ya jadi waliullah. Maka si warid ini, rahasia rohani ini hanya datang kepada calon wali atau wali. Kalau khusyuk yang datang kepada kita lagi sholat, sudah dia konstan. Dia sudah jadi wali Allah. Minimal wali umum. Jadi jangan senang dulu. Saya bisa nangis nih, belum tentu walinya wali permanen. Paling-paling wali kondisional. Ya. Giliran susah aja bisa nangis. Coba atau ingat-ingat. Dulu waktu susah bisa nangis kan? Sholat. Mau dikasih susah tiap hari biar nangis. Gimana Pak Mirwan? Nggak mau ya. Jadi nggak bisa. Nah, kembali ke cerita tadi. Ini saya menjelaskan ini untuk menceritakan yang tadi. Orang yang rindu Rasulullah itu bertahun-tahun sholawat. Karena membaca satu hadis. Nabi kalau disalamin pasti bales. Balesnya bukan lewat surat, Pak. Allah kembalikan ruhnya. Kalau dikembalikan ruhnya hidup atau bukan? Hidup. Dan saya meyakini itu. Ini yang dimaksud Al-Habib Omar bin Hafiz. Kalau orang sholawatan, Nabi hadir itu maksudnya itu situ, Pak. Bukan khurafat yang beliau ajarkan. Ini anak-anak muda baru ngaji kemarin sore, nggak ngerti siapa Al-Habib Omar bin Hafiz. Saya nggak pernah ngaji dengan beliau, tapi saya pernah hadir satu konferensi multaqa ulama. Dan beliau mengisi. Dahsyat sekali. Kalamnya dari awal sampai akhir menyejukkan semua. Seakan-akan Rasulullah ada lagi, Pak. Seakan-akan kalam Nabi itu yang sering kita baca di teks, itu ada di lidahnya semua. Tapi saya nggak pernah dengar beliau membalas orang yang mengkafirkan beliau atau mengatakan ini Habib khurafat. Nabi udah mati kok tuh. Kurang ajar orang ngomong, Pak. Jadi bagi saya kalau orang bilang Nabi mati, bagi saya udah suul adab. Walaupun betul Nabi sudah Allah angkat. Hanya Allah yang boleh bilang, ya, afa immata au qutila. Ya. Jika si Muhammad itu mati atau terbunuh, hanya Allah yang boleh ngomong gitu. Maka Umar mengatakan, siapa yang bilang Muhammad mati, saya sembelih. Karena bagi Umar sang kekasih, yang bilang kekasihnya mati, itu orang adabnya buruk, rohaninya gak hidup, gak punya adab. Jadi bilang mati aja udah marah Umar. Tapi sahabat Nabi dari dulu dua mazhab. Satu mazhab Umar, satu mazhab Abu Bakar. Nah, sampai sekarang kan begitu. Nabi dihujat di Perancis, maka umat Islam terpecah dua. Ada yang pengikut Umar, ada yang pengikut Abu Bakar. Kita nikmati aja itu ya. Yang penting jangan main penggal-penggal aja, Pak. Di Perancis itu saya menyaksikan 2016-17 Allah perjalankan ke sana. Gak bayar 1% pun. Dibiayai oleh lembaga Korps Dai Dompet Doafa. Saya gak bayar sedikit pun, Pak. Diundang oleh orang KBRI. Saya sesekali jalan keluar. Setiap kali ngisi pengajian duha, itu mulailah orang-orang imigran dari Suriah, dari Irak, dari mana-mana itu keluar. Kira mereka cuma beberapa. Satu kali saya pulang jam 2 malam. Di sono maghribnya jam 10. Jam 3 ada subuh lagi. Jam 3 ada subuh lagi, Pak. Saya pulang jam 2, diajak ngopi sama salah satu sahabat kita, Pak Muhammad Abduh dan Sayyid Andi Abdul Qadir. Ya, satu orang Betawi, satu orang Makassar. Ahli kolbu, ahli zikir. Ketika kita jalan, saya melihat ada satu tempat terbuka, itu orang Islam yang dari mana-mana, yang gak punya kartu, itu pada di sana semua. Tidur di atas aspal. Tapi tidak ada ditangkap oleh negara Prancis. Terus yang punya surat lengkap, itu dikasih duit oleh negara Prancis. Kalau kita kalkulasiin, lebih banyak yang dibantu daripada yang tidak dibantu. Akhirnya Eropa kewalahan.
Jadi antum kalau tinggal di Eropa, punya surat lengkap, itu hak dapat duit dari negara persis seperti penduduk asli. Cuma nggak boleh nyoblos. Maka saya berpikir dulu, semoga Prancis menjadi pusat Islam nanti di akhir zaman. Itu kita mimpinya begitu. Ternyata kejadiannya kayak kemarin. Dan yang kemarin siapa yang paling rugi? Bukan Macron, bukan bangsa Prancis. Tapi orang Islam yang lagi imigran, orang-orang Aljazair, Maroko, Tunis yang tinggal di sana. Dan kabar gembiranya apa, Pak? Di sana agama orang secara kultur, ini bukan agama ideologis, agama kultur, Katolik. Tapi gereja-gereja pada mati suri. Masjid-masjid nggak ada semegah ini. Masjid itu basement. Ada ruko. Maka itu inspirasi saya buat ruko tempat pusat zikir. Ruko kita jadiin pusat kajian. Dekat kampus UIN, kampus II. Ketika kita masuk ke bawah ruko, itu orang penuh, sholat dari mana-mana. Dan mereka sholat semalam itu bulan Ramadan 1 juz. Dan banyak. Orang Prancis menyebut orang-orang soleh itu praktikong. Praktisi yang mengamalkan ajarannya. Setelah dihitung secara kasar oleh teman saya yang lama di sana, lebih banyak muslim yang mengamalkan ajarannya daripada non-muslim. Maka kita berpikir ini nanti akan berubah ini. Akan berubah ini. Tapi dengan kejadian kemarin, saya khawatir dengan saudara kita di sana. Islamophobia. Saya punya paspor, hilang Pak. Pergilah kita ke kantor polisi. Kantor polisi ruko, gak sebagus kantor polisi di Indonesia. Tapi waktu masuk saya kaget. Tapi gak berani foto, ada CCTV. Ada di situ kalimat. Kalau diterjemahkan lebih kurang hati-hati terhadap jihadis. Lalu saya ngobrol dengan orang-orang di sana. Maksudnya orang Prancis anti-Islam, anti-jihad atau gimana? Enggak. Mereka itu sudah punya pemetaan. Mana Islam yang moderat, mana Islam yang teroris. Tapi Syekhul Azhar tolak istilah itu. Islam mana ada teroris. Nah ini yang lagi diperkarakan oleh guru-guru kita di Al-Azhar. Ya, Syekh Ahmad Thayyib. Coba ganti diksinya. Islam tidak teroris. Kalau orang mengaku Islam teroris banyak. Tapi Islam tidak pernah teroris. Jadi mereka sudah tahu Pak petanya, tinggal diksinya ini yang salah. Gitu. Nah, kita doakan, siapa tahu Eropa nanti menjadi negeri hijau. Negeri kita, negeri umat Islam. Amin ya rabbal alamin. Baik, kembali ke Warid. Ketika seorang yang merindukan Nabi ini, setiap hari Jumat, sholawat, sholawat, sholawat. Satu kali dia sudah tebar sejadahnya. Mau sholawatan. Sholawat. Jadi jam 10 sebelum Jumatan, 1,5 jam dia bersolawat. Kira-kira dapat berapa nggak tahu, nggak dihitung. Hanya ingin menikmati bagaimana mengenang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru saja sajadah ditebar, ya tiba-tiba dia ngantuk. Belum sholat, belum sholawat. Ngantuk keras tiba-tiba datang. Alat hitung zikirnya jatuh, badannya pun tepar. Sajadah baru ditebar. Apa yang terjadi? Selama 1,5 jam itu, orang ini seakan-akan hadir di majlisnya Nabi, serba hijau seperti di Raudhah. Tapi ketika dilihat dirinya ada di depan semua orang yang ada. Di samping Rasulullah SAW. Tugasnya ngapain? Nabi duduk sejengkal lebih tinggi darinya. Nabi jelaskan satu kalimat, orang ini menjelaskan. Nabi jelaskan satu kalimat, orang ini menjelaskan. Disebut pensyarah hadis. Penjelas penafsir kalam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai ada dialog lah antara mereka. Tiba-tiba waktu Jumat sudah dekat dan terbangunlah orang ini. Ketika bangun, dia cari alat hitung zikirnya. Saya belum sholawat. Saya belum sholawat. Lalu kemudian dia sholat. Wudhu, sholat. Tiba-tiba dia ingat, mimpi apa aku barusan? Ternyata ini yang dimaksud oleh Imam Kusyairi. Pengen ketemu Nabi. Udah disengaja
Nggak dapat. Giliran ketiduran, belum sholawat. Tapi beberapa tahun orang ini beramal setiap Jumat. Sholawatan selama 1,5 jam. Tidak kurang. Sudah lebih dari 5 tahun. Di tahun kelima, bukan dia lagi yang mengucapkan salam kepada Nabi. Nabi datang ke dalam alam ruhaninya. Dan Nabi mengatakan, Ru'yal mu'min juz'un min sitta wa arba'ina nubuwah. Mimpi ketemu Nabi adalah salah satu dari warisan-warisan kenabian. Sallallahu alaihi wasallam. Ini jangankan kita, Pak. Kiai aja belum tentu ketemu Nabi. Ya, Ustadz, doktor aja belum tentu mimpi ketemu Rasulullah. Jadi kalau antum menyesalkan Ustadz, saya sudah banyak sholawat. Berapa tahun sholawatnya? Paling baru kemarin sore. Ya, udah ngitung-ngitung zikir. Udah mulai ngeluh. Ingat, sekali saya ngeluh, saya udah banyak zikir, kok belum ketemu Nabi? Itu dimulai dari awal lagi, Pak. Siapa yang ngomong? Nabi SAW. Nabi SAW mengatakan dalam hadis Imam Muslim, kullu da'watin mustajabah, malam ya'jal. Semua doa, semua kehendak hamba, Allah pasti tunaikan, sempurnakan. Dengan satu syarat, tidak tergesa-gesa. Lalu sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa yang engkau maksud tergesa-gesa? Nabi menjawab, ayyaqulal abdu da'autullah wa lam yujibni. Seseorang mengatakan, aku sudah selawat, aku sudah zikir, aku sudah doa, kok belum dikasih juga yang aku mau? Maka kalau ada orang ngomong begitu, dia ngulang, Pak, dari awal. Kok begitu? Itulah hukum rohani. Setiap hal ada hukumnya. Setiap ilmu ada disiplinnya. Ya. Maka beliau mengatakan, kadang-kadang warid itu ada yang berupa waridu sururin. Kadang-kadang kalau orang zikir, salawat, tiba-tiba ada rasa bahagia di hati. Itu ciri-ciri kita sudah dapat warid paling ringan. Inilah yang dimaksud ayat ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, jika engkau menyebut nama Allah, kalbumu tenang. Yang merasakan ketenangan sudah dapat warid. Gampang toh? Tapi waridnya baru sederhana. Ketenangan jiwa itu, dia nggak ada batasnya, Pak. Dia unlimited. Semakin besarlah saat itu, semakin besarlah waridnya. Jika melewati batas dirinya, baru itu nyebar ke orang di sampingnya. Apa maksud saya melewati batas diri? Kalau dia masih bisa nahan, air mata nggak berlinang. Badannya belum bergemetar. Tapi kalau sudah tumpah melewati batas fisiknya, air matanya berlinang. Kalau dia jadi imam, tiba-tiba dia terisak. Atau tiba-tiba dia baca Quran syahdu sekali, padahal bacaannya biasa-biasa aja. Suatu kali ketemu seorang guru, baca kulhu aja baca salahnya, Pak. Tapi kolbunya, isinya adalah kul wallahu ahad itu. Allah Esa. Hanya Allah di kolbunya. Kita minta doa. Orang dari Jakarta datang ke sana. Tuhan, tolong doakanlah kami. Beliau pandang saya. Yang jago doa mah Ar-Razi. Ya, bisa bahasa Arab dikit-dikit lah. Saya bilang, Syekh, yang diharap sekarang doa antum. Bukan doa saya udah kebanyakan. Dan banyak juga yang gak jelas. Terus gimana? Kita kasih isyarat. Langsung beliau buka. Baru baca bismillah, Pak. Beliau bergemetar, nangis. Semua yang hadir di tempat itu menangis. Padahal cuma baca bismillah. Kenapa bisa baca bismillah? Bikin getar. Beliau bergetar, melewati batas matanya, akhirnya mata semua orang pada nangis. Nah, inilah hebatnya kalau ketemu sama ahli kolbu. Ini yang disebut oleh Imam Kusyairi. Kalau ingin mengobati kolbu, bertemanlah dengan orang soleh. Soleh itu bahasa Arab, bukan penampilan. Soleh itu kesamaan luar sama dalam, itu disebut soleh. Salihun arti bahasa Arab artinya nasibun. Sesuai yang di dalam ini dengan apa yang di luar ini. Bapak coba rasakan. Setiap malam di sini ada pengajian. Kok beda-beda ya? Karena ada ustadz yang berbicara dengan warid. Ada ustadz yang berbicara dengan wirid. Ada yang dengan ya, ada dengan teks aja.
ada yang dengan tarif. Ya, salah satu sahabat kita mengeluhkan, mengundang seorang ustadz minta DP 5 juta. Ya, kecil sih Pak, bagi orang berduit. Tapi bagi jamaah wong cilik di kampung, 5 juta itu besar Pak. Gak usah jauh-jauh, sekitar Tangerang, Selatan Depok, bahkan tengah Jakarta, masih ada nggak panitia maulid? Dan itu kita malu Pak, sebagai orang Islam. Nangguk duit di tengah jalan. Antum malu nggak? Nggak dikasih kasihan. Bingung mereka. Nggak seperti di masjid ini. Masih banyak nggak duitnya? Ya, kayaknya udah mulai merosot juga ini. Ya, jangan-jangan nangguk juga ntar Pak deh. Apa yang terjadi di situ? Maka antum yang kalau ada di antara yang hadir ini, diam-diam nyamar jadi jamaah, padahal ustadz. Berkah bagi antum mau mendengar. Kalau diundang, mau kemana aja, yang penting dia pertama ngundang, kita masih bisa datang. Datang. Semoga Allah berkahi. Ya. Ini mohon maaf, Allah menyebutkan, ya, ittabi'u man la yas'alukum ajra. Ikutilah orang yang tidak bertarif. Karena mereka yang disebut muhtadun, orang-orang yang dapat hidayah, warid. Kata Imam Suhrawardi, hidayah itu bukan gelar. Dia jatuhnya bukan ke otak. Hidayah itu jatuhnya ke kolbu. Maka muhtadun di situ artinya warid. Mereka lah yang dapat warid. Kalau ustadznya cuma baca kitab, ustadznya cuma melihat yang fisik-fisik, apa yang membuat ustadz berbeda dengan jamaahnya? Kalau Nabi itu sama dengan filosof seperti Socrates, Aflatun. Socrates bunuh diri Pak, minum. Pusing memikirkan kota kecil bernama Athena. Katanya cerdas. Kenapa? Karena dia dan murid-muridnya sama, mentok, hanya mengandalkan ini. Kecerdasan Rasulullah itu kecerdasan warid. Nah, ini yang harus antum latih. Kalau mau jadi waliullah pasti punya warid. Kalau enggak ada waridnya. Dan waridnya permanen. Kecuali wali-wali yang umum. Kekasih-kekasih Allah yang umum. Semoga kita termasuk kekasihnya. Amin. Apalagi bentuk warid. Waridu huznin. Kadang-kadang ada rasa sedih, terenyuh. Kadang-kadang waridu qabdin. Kayak ketakutan. Pernah zikir terus tiba-tiba merasa takut? Baca istighfar, tiba-tiba kebayang semua maksiat yang kita buat. Orang kalau dapat ini, dia dapat hadiah lain. Dia akan merasa lebih rendah diri daripada orang lain. Tidak akan pernah menganggap orang lain itu hina. Kalau dia dapat warid, namanya warid qabd. Qabd itu secara harfiah artinya jantungnya, hatinya, jiwanya digenggam oleh Allah. Tapi maksudnya adalah Allah beri rasa takut kepadanya. Pernah nggak ngerasain? Zikir terus ada perasaan ketakut gitu. Itu bukan setan, Mbak. Cuma karena antum nggak punya guru rohani, dikira itu setan. Ya, ada teman kita mengamalkan zikir. Jadi zikir itu ada yang umum, seperti obat ada obat yang bisa dibeli di Indomaret, di warung-warung kelontong. Ada obat yang harus pakai resep dokter. Zikir itu ada yang jadi obat, ada yang menjadi nutrisi. Kalau dia zikir obat, dia harus diresep oleh ahlinya. Itulah rahasianya kenapa muncul angka-angka dalam zikir. Nabi ajarkan angka-angka itu. 33, 70, 100, bahkan lebih. Abu Hurairah mewiridkan jadi nutrisi 12.000 setiap malam. Sudah jadi nutrisi, bukan jadi obat lagi. Karena kolbu Abu Hurairah beres. Dicobalah oleh beberapa teman kita. Dari dulu kita ketemu teman begitu. Bukan 1-2 orang. Ya, semenjak saya dulu di kampung saya sampai di sini. Mengamalkan zikir yang harus diresepkan oleh guru disebut ijazah. Disebut talqin zikir. Dikamalkan tanpa izin. Apa yang terjadi? Datanglah warid qabd. Warid apa tadi? Rasa takut. Bergetarlah badannya. Dia kira itu syaitan. Akhirnya muncullah. Ada salah seorang ibu-ibu dulu mengatakan, ajaran Ar-Razi, ajaran setan. Masa saya mau sholat badan saya merinding? Loh, saya belum izinin dia ngamalin itu? Dia amalin. Ya, kita nggak kasih resep, Pak. Dia coba-coba.
Itu kejadian. Ya, kejadian. Wawaridu bastin, terkadang warid itu bast. Hati dilapangin, rasa husnuzon aja sama orang. Semua orang dipandang baik. Nah, ini bast. Dunia kak lapang gitu. Bahkan beliau mengatakan ila ghairi dzalika minal ma'ani. Ada warid-warid yang lain. Rasa khusyuk. Itu Fatihah, Bapak kalau dapat warid ini tiap kali sholat. Warid yang di subuh itu beda Pak sama zuhur. Kalau ngerti ilmu ini. Kita belajar Fatihah dulu waktu kecil, udah tahu terjemahannya, tahu tafsirnya. Tapi kalau dapat warid, nanti beda-beda makna. Maka disebutlah surat ini surat pembuka. Kemana aja bisa masuk. Mau ke ayat tauhid masuk. Mau ke ayat doa masuk. Ayat akhlak masuk semua. Itu Al-Fatihah. Ini yang disebut warid. Nah, Bapak Saudara bukan Allah, jika ingin memelihara nur di kolbu itu, maka sebagaimana kita untuk sholat fisik punya guru. Baca Quran yang fisik berguru, bener gak? Kalau enggak pernah bisa enggak tanpa guru lalu bisa baca Quran? Itu fisik Pak, ada kertasnya, ada hurufnya. Diri kita ini separuh adalah alam gaib. Kalau enggak punya guru mengarungi alam gaib itu, kira-kira jadi apa? Jadi Ahmad Musodek Pak, Amalia Eden. Atau ketakutan, makanya kita udah lihat di luar-luar sana, mohon maaf. Banyak orang belajar zikir, salah niat. Dan yang paling mengejutkan saya, yang paling penakut itu di luar sana, itu orang-orang yang belajar zikir-zikir begini. Tukang debus, zikir pelet, ya. Itu orang-orang begini, sering merasakan ketakutan yang gak jelas. Berarti dia bukan dapat warid, ya, dia dapat was-was syaitan. Was-was syaitan. Nah, hati-hati. Jadi bagaimana cara mendapatkan wirid, dapat warid? Hanya dua. Satu, bergurulah kepada ahli wirid. Apa arti wirid? Orang yang istiqomah berzikir. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan untuk pelaris, bukan untuk pelet. Nah, ini disebut ahli wirid. Yang kedua, tiru apa yang orang itu punya. Apa yang dipunya oleh ahli wirid? Wiridnya. Maka yang kedua, hendaklah seorang kita punya wirid. Masih ingat tadi arti wirid apa? Zikir-zikir yang diistiqomahkan. Nah, kabar gembiranya dari Imam Ibn Athaillah As-Sakandari, ciri-ciri orang dapat anugerah rohani, dia sudah mulai merutinkan satu amalan. Ini saya kasih amalan sederhana aja Pak. Sudah ngamalin witir tiap malam belum? Belum? Sebagian udah ya. Coba mulai malam ini secapek apapun, walaupun satu rakaat, walaupun cuma Fatihah, jangan lupa sholat witir. Kalau ketiduran, kecapean, ganti besok. Karena ciri-ciri orang punya wirid, ketika ketinggalan target-targetnya di malam hari, dia ganti di siang hari. Dalilnya ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Ya, bahwa Nabi SAW ketinggalan wirid malam melakukan ba'da subuh atau sebelum zuhur. Udah, amalin itu ya. Sholat, witir. Semoga kita menjadi hamba yang dicintai Allah.